Kita akan membahas tentang aspek sosiokultural dalam keperawatan jiwa. Ini merupakan bagian penting karena setiap pasien datang dari latar belakang budaya dan sosial yang berbeda, yang bisa sangat mempengaruhi cara mereka memandang dan merespon gangguan jiwa. Tujuan pembelajaran. Setelah sesi ini, saya harap kalian bisa menjelaskan konsep dasar sosiokultural, memahami bagaimana budaya dan lingkungan sosial mempengaruhi kesehatan jiwa, dan mampu mengaplikasikan pendekatan budaya dalam praktik keperawatan jiwa sehari-hari. Pengantar konsep dari sosiokultura ini. Kesehatan jiwa bukan hanya persoalan biologis atau psikologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Misalnya, tekanan ekonomi, dukungan keluarga, dan nilai-nilai budaya bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan harus mempertimbangkan dimensi ini. Definisi sosiokultural. Aspek sosial mencakup hubungan antar individu, struktur sosial, dan peran sosial dalam masyarakat. Sedangkan budaya mencakup keyakinan, nilai, dan norma yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Dalam keperawatan jiwa, keduanya sangat relevan karena pasien membawa serta nilai-nilai ini ke dalam ruang perawatan. Menurut Stuart, ada 5 komponen aspek sosiokultural yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nilai dan kepercayaan budaya. Misalnya kepercayaan terhadap roh, pengobatan alternatif, atau tabu terhadap gangguan jiwa. Yang kedua, bahasa dan komunikasi. Kesalahan memahami ekspresi emosi karena perbedaan bahasa bisa mengarah pada salah diagnosis. Yang ketiga, peran keluarga. Di banyak budaya, keluarga sangat dominan dalam pengambilan keputusan medis. Yang keempat, status sosial ekonomi mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan. Yang kelima, stigma sosial dapat menghambat pasien untuk mencari pertolongan. Dampak budaya terhadap persepsi gangguan jiwa. Budaya sangat mempengaruhi persepsi terhadap apa yang disebut normal atau abnormal. Contohnya, seseorang yang mengalami halusinasi bisa dianggap menderita skizofrenia dalam perspektif medis barat. Namun di beberapa budaya, hal itu dianggap sebagai pengalaman spiritual atau kerasukan. Peran bahasa dan komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam perawatan jiwa. Bahasa tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga emosi. Salah pengertian dalam komunikasi bisa menyebabkan salah diagnosis atau intervensi yang tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan interpreter yang juga memahami konteks budaya. Peran keluarga dan sosial. Dalam banyak budaya, terutama di Asia termasuk Indonesia, keluarga sering menjadi pihak yang mengambil keputusan medis. Maka dari itu, perawat harus melibatkan keluarga dalam rencana perawatan dan edukasi sambil tetap menjaga hak pasien. Stigma budaya terhadap gangguan jiwa. Banyak masyarakat masih menganggap gangguan jiwa sebagai aib. Akibatnya, pasien bisa disembunyikan, tidak dibawa ke fasilitas kesehatan, atau justru dibawa ke dukun. Tugas perawat adalah memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat untuk mengurangi stigma ini. Cultural competence dalam keperawatan jiwa adalah kemampuan perawat untuk memahami, menghargai, dan merespon nilai-nilai dan kebutuhan budaya pasien. Model Campina-Bakot menyebutkan 5 elemen. Yang pertama, kesadaran budaya, yaitu sadari prasangka diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan budaya, pelajari tentang budaya pasien. Yang ketiga, keterampilan budaya, lakukan asesmen budaya secara sistematis. Yang keempat, pertemuan budaya, bangun pengalaman langsung dengan kelompok budaya berbeda. Yang kelima, keinginan budaya, niat tulus untuk memahami dan melayani dengan empati. Strategi keperawatan jiwa berbasis budaya. Bagaimana kita bisa menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap budaya?
Yang pertama, lakukan asesmen budaya secara menyeluruh, misalnya melalui pertanyaan tentang kepercayaan pasien terhadap penyakitnya. Yang kedua, libatkan keluarga bila sesuai. Yang ketiga, gunakan bahasa dan gaya komunikasi yang sesuai dengan budaya. Yang keempat, pastikan lingkungan klinis menghormati keberagaman. Contohnya, saya punya kasus. Seorang pasien datang dari pedesaan dengan gejala psikotik. Keluarga yakin ini mengalami kerasukan dan membawanya ke dukun terlebih dahulu. Bagaimana sikap kalian sebagai perawat bisa bekerja sama tanpa langsung menolak kepercayaan keluarga, tetapi tetap mengarahkan pada terapi medis? Nanti masukkan di diskusi kelompok ya, kalian berdiskusi silakan. Berikut adalah referensi yang digunakan Stuart, dan kalian bisa lebih banyak membaca jurnal-jurnal terbaru ya yang dapat digunakan tentang sosiokultural ini dalam keperawatan jiwa.